Selamat pagi Pak, kita dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Francisca Yuliani dan ada 2 teman saya yaitu Torrance dan Kimberly. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas organisasi Change and Development. Nah, perubahan organisasi itu didefinisikan sebagai perubahan yang mempunyai pengaruh dan efek yang sangat signifikan kepada karyawan loh. Nah, dan apa saja sih faktornya? Faktornya itu ada 2, faktor internal dan Faktor internal ini biasanya terjadi ketika adanya perubahan iklim dalam bekerja dan atau terjadinya sebuah krisis atau ekspektasi karyawan yang sudah berubah. Kalau faktor eksternal itu sepertinya perubahan teknologi, terjadinya globalisasi, dan lain-lain. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kimberly. Thank you. Yang berikutnya adalah proses perubahan. Jadi proses perubahan itu ada 3. Yang pertama itu ada unfreezing, yaitu mengurangi kekuatan untuk status quo. Yang kedua yaitu change, berarti mengembangkan sikap baru, nilai, dan kebiasaan. Yang ketiga yaitu refreezing. Refreezing itu berarti kita memperkuat sikap baru kita, nilai, dan kebiasaan kita. Nah, yang berikutnya ada 2 tipe perubahan. Jadi ada perubahan terencana sama perubahan tidak terencana. Nah, perubahan terencana ini merupakan perubahan yang dihasilkan dari keputusan yang disengaja untuk mengubah organisasi tersebut. Nah, perubahan ini berorientasi pada tujuan. Nah, contohnya adalah Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah puluhan UU. Nah, salah satunya adalah mengenai pelatihan kerja serta perizinan. Yang kedua ada perubahan yang tidak terencana. Jadi perubahan yang tidak terencana ini adalah perubahan yang tidak direncanakan dikarenakan organisasi tersebut seringkali tidak terduga dan seringkali berubah-ubah. Nah, contohnya adalah COVID-19. Jadi COVID-19 ini membuat perusahaan itu terpaksa mengubah sistemnya dari yang awalnya itu seharusnya mereka bekerja di tempat ataupun on-site menjadi work from home. Dalam organizational change and development ada perlawanan terhadap perubahan juga, atau bisa kita bilang sebagai resistance. Nah, di sini saya akan bahas 3 poin resistance. Yang pertama ada organizational resistance, di mana kendalanya ada pada sumber daya dan juga kinerja struktural. Lalu yang kedua ada individual resistance, di mana masing-masing individu memiliki alasan sendiri kenapa mereka menolak perubahan. Contohnya, mereka memiliki alasan ekonomi, takut kehilangan keamanan, nyaman dengan situasi yang sekarang atau bisa dibilang status quo seperti itu ya. Lalu ada juga tekanan dari teman sebaya, kita tidak tahu. Lalu ada yang nomor 3, sistem umbrella, di mana ada peraturan-peraturan pemerintah yang mengikat perusahaan sehingga perusahaan ini tidak bisa banyak berubah. Sebab mau berubah seperti apapun tetap harus mengikuti aturan dari pemerintah. Lanjut, ada proses dalam organizational development. Yang pertama, mengidentifikasi data, yaitu kita mencari ataupun mengumpulkan data untuk dikoleksi. Lalu step yang kedua adalah mengoleksi data, yaitu kita mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan untuk dianalisis. Nah, setelah dianalisis, masuklah ke step yang ketiga, yaitu mendiagnosis, gimana kita harus mengenali masalah dalam organisasi secara akurat. Lalu yang step keempat, yaitu merencanakan dan mengimplementasikan rencana-rencana, atau kita membuat rencana untuk intervensi terhadap kebutuhan organisasi. Selain itu, organisasi juga harus mampu membuat perubahannya efektif. Nah, lalu masuklah tahap yang terakhir, yaitu mengevaluasi dan memberi tanggapan, yaitu mengevaluasi perubahan yang ada dan memberikan masukan jika ada yang kurang baik dalam proses tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.